kisah di sebuah kerajaan pasir batang, tinggallah seorang raja bernama Prabu Tapa Agung. Melihat sang raja yang sudah tua, Permaisuri memikirkan tentang penyerahan tahta kerajaan kepada salah satu putrinya. Kanda, sudah beberapa hari ini Dinda melihat Kanda tampak begitu buruk. Ada apa? Apakah ada yang bisa Dinda bantu? Kanda sudah semakin tua, sudah sakit-sakitan. Kanda merasa Kanda sudah tidak dapat menjalankan tugas sebagai Raja Pasir Batang ini lagi. Kanda berniat untuk menurunkan tahta, Dinda. Baiklah, Dinda juga merasa demikian, Kanda. Akan tetapi, Dinda bingung harus memilih Purbararang atau Purbasari. Setelah Prabu Tapa Agung dan Permaisuri mendiskusikan permasalahan pergantian tahta, akhirnya mereka berdua menetapkan untuk menyerahkan tahta kerajaan kepada putri bungsunya, Putri Purbasari. Hal inilah yang membuat Putri Purbararang merasa iri dan dengki terhadap adiknya. Aduh, mereka ini kemana sih? Apakah mereka tidak tahu aku sedang merasa kesal? Dayang, Dayang! Iya, Tuan Putri, ada apa? Tolong sampaikan titahku kepada Raden Indrajaya. Baik, akan saya sampaikan. Raden, ada yang perlu dibicarakan dengan Tuan Putri Purbararang. Raden disuruh ke kerajaan segera. Baiklah. Anda bagaimana ini? Ayahanda sudah tidak adil lagi kepadaku. Ia lebih memilih Purbasari daripada aku untuk menjadi ratu. Padahal jelas-jelas aku adalah kakak sulungnya. Ini sangat tidak adil sekali. Seharusnya kamu yang pantas menjadi ratu. Bagaimana ini, Kanda? Apa yang harus kita lakukan? Aku punya ide. Bagaimana kalau kita mengutuk adikmu itu? Purbararang pun menyetujui rencana keji dari Raden Indrajaya. Akhirnya, mereka pun menemui dukun sakti bernama Ki Ronde untuk meminta ramuan jahat yang bisa membuat Purbasari terkutuk. Ada apa gerangan mendatangiku kemari, Tuan Putri Purbararang dan Raden Indrajaya? Tolong buatkan aku sebuah ramuan untuk mengutuk Purbasari. Baiklah. Berikan ramuan ini kepada Purbasari, maka ia akan mendapatkan penyakit yang aneh. Terimalah perak ini sebagai imbalanmu. Setelah mendapatkan ramuan terkutuk dari Ki Ronde, mereka pun kembali ke kerajaan untuk mencampur ramuan tersebut ke dalam minuman Purbasari. Minumlah ini adikku, aku telah membuatkannya untukmu. Terima kasih, Kak. Ada apa ini, Kak? Tubuhku terasa sangat aneh, seluruh tubuhku terasa sangat panas dan gatal. Ada apa dengan tubuhmu itu? Kenapa menjadi buruk rupa seperti itu? Jangan-jangan kamu terkena kutukan ya? Tidak tahu, Kak. Tolong aku. Aku akan laporkan ini kepada Ayahanda dan Ibunda. Ayahanda, Ibunda, lihatlah Purbasari. Seharusnya tetap kerajaan diturunkan kepadaku, bukan kepada Purbasari. Sebentar lagi bukan hanya Purbasari saja yang akan terkena kutukan, tapi seluruh kerajaan. Kalau begitu, kita harus mengasingkan Purbasari. Baiklah, jika itu demi kebaikan keluarga kita. Baiknya kita asingkan saja Purbasari dalam hutan. Baiklah, jika itu keputusan yang terbaik, aku rela jika tahta turun kepada Purbararang. Jangan khawatir, Tuan Putri, saya akan datang ke hutan setiap hari untuk membawakan makanan dari kerajaan. Sementara itu di kerajaan, terjadilah kekacauan karena Purbararang tidak dapat menjadi ratu yang bijaksana terhadap rakyatnya. Ratu, tolong kami, Ratu. Kami sedang mengalami kesusahan. Benar, Ratu. Kami sudah 3 hari tidak makan. Bisakah Ratu membantu kami? Lancang sekali kalian. Siapa kalian berani-beraninya meminta makan kepada Ratu? Dayang, usir mereka. Dalam perjalanan menuju ke hutan, Dayasari melihat para warga sedang berkerumun. Jahat sekali ya Ratu Purbararang, sifatnya sangat bertolak belakang dengan Ratu Purbasari. Lantas, mengapa Ratu Purbasari dimasukkan ke hutan? Dengar-dengar Purbasari suka kebukan. Jangan-jangan digila-gila oleh kakaknya. Terimalah Tuan Putri, ini makanan dari kerajaan. Terima kasih Nisari. Pada saat perjalanan menuju ke sini, saya mendengar para rakyat mengeluh tentang Apa yang terjadi Nisari? pada saat ini rakyat pada kelaparan dan kesusahan. Tapi
Ratu Purbararang tidak ingin membantu mereka. Jadi warga sedang kelaparan. Kalau begitu, berikan saja makanan ini untuk mereka. Baiklah Tuan Putri, saya akan memberikannya kepada mereka. Jangan ganggu aku, pergilah. Jangan takut Putri, aku tidak akan melukaimu. Kok kamu bisa bicara? Tentu saja bisa, karena aku berbuat kesalahan. Aku dikutuk menjadi lutung. Ternyata kita senasib. Aku juga dikutuk menjadi buruk rupa. Bagaimana kalau aku panggil kamu Lutung Kasarung? Lutung itu kera dan Kasarung itu tinggal di hutan. Oke, baiklah. Oke, baiklah Putri. Siapa namamu? Panggil saja Purbasari. Sepertinya kamu sedang kelaparan. Nih, ambillah. Terima kasih Lutung. Semakin hari Lutung dan Purbasari pun menjadi semakin akrab. Mereka selalu bermain bersama. Dan hingga pada suatu hari... Masuklah Tuan Putri. Masuklah tanganmu ke danau ini. Basuhlah tanganmu ke sini, siapa tahu kutukanmu bisa hilang juga sepertiku. Tidak bisa Tuan Putri. Jika ingin hilang, aku harus menemukan cinta sejati. Wah, Tuan Putri sudah sembuh, kutukannya menghilang. Iya nih, ini semua berkat Lutung Kasarung. Berarti Tuan Putri sudah bisa kembali ke istana. Sepertinya tidak nih. Memangnya kenapa Tuan Putri? Aku di sini sudah nyaman bersama Lutung Kasarung. Pikirkan Ratu lagi Tuan Putri, siapa tahu dia merindukanmu. Tapi dengan satu syarat, Lutung Kasarung harus ikut ke istana. Tentu saja, ikutlah bersama kami. Sesampainya Lutung dan Purbasari di kerajaan, mereka telah disambut oleh keluarganya. Ayahanda, Purbasari, kamu sudah sembuh. Kamu mungkin bisa sembuh dari penyakit kutukanmu itu, tetapi tidak semudah itu untuk kembali ke kerajaan. Aku ada syarat. Siapa yang lebih pantas untuk mendapatkan tahta kerajaan? Syaratnya adalah kita adu kecerdasan pasangan kita. Mana pasanganmu? ini kak pasanganku. Lutung. Pasanganmu seekor lutung. Iya kak, aku sangat menyayanginya. Seekor lutung dapat berubah menjadi manusia. Apakah kamu seorang siluman lutung? Baiklah, pertanyaannya akan diberikan oleh Ayahanda. Baiklah, jikalau begitu, barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan dariku, maka dia akan mendapatkan tahta kerajaan ini. Pertanyaannya adalah, apa makna di balik warna mahkotamu? Makna warna mahkotamu ialah biru melambangkan ketenangan, hijau melambangkan kekayaan dan martabat, serta merah ialah melambangkan keberanian. Baiklah, jikalau begitu, maka tahta kerajaan akan diturunkan kepada Purbasari. Oh tidak, bagaimana ini Kanda? Apakah artinya aku harus pergi dari kerajaan ini? Tidak perlu kak, kau tinggallah di sini bersamaku. Padaku Purbasari, aku telah jahat kepadamu. Aku sudah memaafkanmu dari dulu kak. Di kisah ini, dapatlah kita petik bahwa cinta sejati bukan mereka yang memandang fisik ataupun hartanya. Namun sebaliknya, cinta sejati adalah ia yang tahu kekurangan dan tetap mau menerimanya. Gini, Emosi dong, emosi. itu. Begini Adinda, Kanda sudah tua, sudah sakit-sakit. Dari situ ya, dari eta. Ayo. Wah. Jangan burung. Aku harus menemukan cinta sejati. Red. Mungkinkah bila ku bertanya para bintang-bintang, dan bila ku mulai merasa bahasa kesunyian, Sekian yang bisa kami tampilkan. Kami pamit undur diri karena kalau Maju Diaga PK. Selesai sudah video dari kami. Kalau ada kesalahan mohon
dimaafkan. Kalau ada yang sayang, mohon diungkapkan.